Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat siang. Jadi hari ini aku bakal wawancarain guru yang cukup legend banget di SMP 212 Jakarta. Kira-kira kalian bisa nebak nggak nih siapa guru ini? Oke, jadi aku bakalan ngasih tahu kalian ya. Jadi mari kita sambut narasumber kita pada hari ini, yakni Ibu Enok Kusmiasi selaku guru senior bahasa Indonesia yang sudah mengajar di SMP 212 Jakarta. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Mesya Editan Duzana. Saya selaku perwakilan siswa dari kelas 9A yang kali ini akan melakukan wawancara nih pada Ibu. Karena kan Ibu merupakan guru senior yang sudah cukup lama mengajar di SMP 212 Jakarta. Saya harap Ibu berkenan dan bisa kooperatif selama saya menanyakan beberapa pertanyaan sederhana. Saya izin mulai ya Bu. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, kira-kira sejak kapan Bu Enok mengajar di SMP 212 Jakarta? Itu mengajar SMP 212 ini itu bulan Maret tahun 1990. Kalau kita hitung dari tahun 1990 sampai sekarang sudah sampai 39. Ya bukan waktu yang saya Ya, Ibu bisa dulu dan Ibu hebat sekali. Baik, saya momen apa saja nih yang menurut Ibu paling berkesan selama mengajar di SMP 212? Sebenarnya yang paling berkesan bagi Ibu adalah jadi semasa selama Ibu hidup dan Ibu mulai hidup muda, Ibu kan mulai ngajar jadi atau sebagai guru kan usia 25 tahun 22 tahun sampai usia 60, tapi sudah 39. Itu kesannya ya sangat senang. Karena apa? Senangnya saya menghabiskan waktunya itu setiap hari menghadapi siswa-siswa yang setiap tahunnya itu berbeda karakter, berbeda segalanya. Jadi yang membuat tidak membosankan seperti itu. Tiap tahun ganti lagi, ketemu lagi siswa yang baru seperti apa, ada perubahan dan sebagainya. Jadi bagi Ibu, kesan Ibu sangat menyenangkan sebagai Ibu. Kita bertemu dengan banyak siswa dan bermacam-macamnya karakter siswa yang menurut Ibu. Jadi senang mengenal sekarang ini ya Bu. Baik, saya izin bertanya ketiga. Adakah hal yang membuat Ibu sedih selama mengajar di SMP 212? Kalau masalah sedih itu apabila melihat siswa kalau merasa mereka itu saat belajarnya sudah tidak ada bergairah, lalu Ibu tanyakan kepada anak tersebut itu ternyata keluarganya itu sangat kekurangan, banyak kekurangan, sehingga Ibu ikut merasakan apa yang dirasakan anak Ibu. Itu yang merasa Ibu sedih. Kalau Ibu ngajar, lalu ada anak itu bermasalah, lalu setelah Ibu nasehatin, ternyata anak tersebut itu memiliki banyak permasalahan. Akhirnya Ibu ikut sedih di dalamnya. Itu yang menyedihkan bagi Ibu. Ini bukan masalah yang kecil. Nyatanya setiap tahun atau anak-anak di SMP 212 ini banyak sekali masalah yang dihadapi dari Ibu sebagai seorang guru bisa merasakan ya walaupun itu masalah kecil tapi benar-benar berdampak pada siswa belajar atau bagaimana cara belajar siswa. berdampak sekali, yaitu masalah dia di rumah itu akan berdampak ya. Betul Bu. Baik, saya izin bertanya selanjutnya ya Bu. Selama 39 tahun mengajar, apa ada kendala yang Ibu? Kalau masalah kendala sih tidak ada. Cuma
karena perubahan sistem, perubahan kurikulum, perubahan segalanya. Kalau zaman dahulu atau sekitar tahun 80-an, 90-an, sesuai itu kita nasihati apa yang kita yang misalkan bukan berarti kita harus mukul, tetapi dengan tegas kalau tidak mengerjakan tugas itu ada sanksi dan sebagainya. Itu sehingga anak itu bisa berubah. Tapi kendala yang sedang saya alami itu karena peraturannya. Jadi saat kita mengajar pun harus benar-benar ya bisa merasakan anak itu seperti apa. Ya bagi ibu itu kendala. Kendalanya apa? Anaknya jadi saat belajar itu tidak terlalu fokus. Jadi merasa tidak akan diperhatikan. Pernah ibu memberikan materi gini, saat memberikan materi PR besok dikerjakan, tidak ada siapa yang tidak mengerjakan, hanya 2-3 orang. Ternyata karena disuruh keluar, ada beberapa orang yang keluar, yang sudah mengerjakan juga keluar, yang merasa ingin keluar. Nah, ibu malas berbicara gimana ya caranya supaya anak itu jelas tidak seperti itu yang dia lakukan. Akhirnya gini, oke, kalau sekian banyaknya yang tidak mengerjakan soal, maka ibu minta yang sudah mengerjakan di luar minta tanda tangan kepala sekolah. Akhirnya semua yang beberapa anak yang mengerjakan, bu saya mengerjakan bu saya mengerjakan bu, ketahuan pokoknya. Kendalanya sekarang seperti itu. Kalau zaman dulu ibu kecil, udah bisa. Jadi mungkin karena semakin kesini Karena ya mungkin sudah zaman lain. Memang tidak apa seperti itu, karena kan sudah zamannya sekarang sudah mengajar. Ya cukup kendala ya. Tanya selanjutnya, bagaimana hubungan ibu terhadap rekan-rekan ibu di sini? Hubungan ibu dengan teman-teman sampai saat ini dan waktu mengajar sama-sama, alhamdulillah hubungan dengan teman-teman sangat tidak ada masalah apa, bahkan kita saling Lingkungannya benar-benar mendukung ya bu. Selain ibu bekerja di sini, tapi ibu juga merasakan kamu kecil. Baik, saya izin bertanya selanjutnya. Kira-kira kenapa nih bu ibu ingin menjadi guru? Bisa ibu ingin menjadi guru? Akan ibu ceritakan awal ibu menjadi guru. Awal dari SMP, ibu SMP-nya di kota kecil. Saat di SMP, orang tua ibu bukan mengharuskan, memberikan masukan supaya melanjutkan tersebut. Ibu tidak mau, karena awalnya memang ibu tidak mau jadi guru. Tidak mau, akhirnya orang tua menyetujui masuk ke SMA. Setelah SMA, ibu harus masuk ke ITIP. Dulu namanya ITIP, karena ada kamar yang di guru. Setelah itu dipikir lagi, nggak mau juga, mau yang namanya orang kampung, yang namanya kuliah di APP itu luar biasa. Akademi pimpinan perusahaan, nantinya menjadi pimpinan perusahaan. Akhirnya dipikir-pikir lagi, ya kita coba saja ikut. Kalau sekarang namanya UMPTN ya, kalau dulu namanya Primitif. Ikutlah di sempat, dan dulu itu ada program diploma 2. Nah dari situ ibu ikut tes, akhirnya alhamdulillah ibu diterima di ITIP Ramangun dan jurusan bahasa. Kenapa ibu mau? Karena orang tua itu selalu tetap harus menjadi guru.
Apa sih alasannya harus jadi guru? Jadi guru itu kerja tidak sampai sore. Kalau kamu nikah nanti ke depan, kamu ngurus anak itu bisa mau nggak berpuasa jam 12 sudah pulang. Jadi bisa dan sering lama menunggui anak-anaknya itu. Akhirnya yang apa yang disampaikan oleh orang tua sampai sekarang ibu rasakan, oh iya ya, apa yang disampaikan orang tua itu tidak ada yang jelek. Ternyata ya orang tua itu memberikan masukan itu ke depannya memang benar. Nyatanya kalau yang di perusahaan-perusahaan pulang jam 10, pulang jam 11 sampai rumah, kapan nggak rumah dengan anaknya. Itu yang gue rasakan sekarang. Oh iya, benar ya, orang tua itu menyampaikan, memberikan masukan tentang ke depan itu memang luar biasa. Berarti nasihat dan masukan orang tua ini tuh benar-benar baru bisa ibu rasakan saat ini ya Bu. Iya. Ibu bisa, oh ternyata benar nih masukan ini. Iya. Saya ingin bertanya selanjutnya ya Bu. Di 39 tahun ini, apakah ibu pernah mengalami titik terendah dalam bekerja? Dalam titik terendah sebenarnya saat terendahnya itu akhir-akhir ini menjelang pensiun. Kenapa? Pertama, ibu kan mengalami kurikulum itu ada sampai 6 kurikulum. Dari mulai kurikulum 75, 84, kurikulum 84, 84 itu masuk ke dalam kurikulum CBSA. Lalu kurikulum 2004 yang disebut KBK. Lalu kurikulum 2006 disebut KTSP, dan sampai sekarang yang disebut K13, dan terakhir adalah kurikulum Merdeka. Nah, kenapa ibu merasa titik jenuhnya itu di akhir? Karena kurikulum Merdeka ini untuk seusia ibu itu tidak terkejar oleh menggunakan IT-nya. Tuh, sementara anak-anak muda, guru-guru muda luar biasa. Nah, ibu sudah belajar, berusaha untuk belajar, tapi tidak nyampai karena mungkin sudah usia. Itu yang titik terendah ibu belajar. Oh, jadi dalam mengejar ini metode pengajaran baru ini tuh merasa kesulitan karena sekarang secara jauh Mungkin usia, terus sama ya. begitu baik. Ibu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Hal apa aja nih yang membuat ibu merasa tertantang? Ibu tuh tertampangnya apa? Apabila anak itu bermasalah dengan ibu, lalu anak ibu berusaha anak itu sampai bisa baik sama ibu dan bisa mengikuti pelajaran. Tapi selama ini alhamdulillah ada beberapa anak setiap tahun itu ada yang misalnya pertama itu dia ya sedikitnya tidak senang sama ibu karena ibu mungkin apa sih namanya manusia ada kesalahan, ibu nasihat itu dengan cara apa? Panggil anak tersebut sehingga anak itu bukan bertekuk lutut tapi dia baik sekali. Itu tiap tahun ada. Kenapa ibu menyatakan dia baik sekali sampai minta maafnya berkali-kali? Tahun ini saja ada. Ya, tahun ini saja ada. Padahal awalnya pernah saya nggak mau belajar sama Bunda. Sampai yang seperti itu. Nah, sampai ibu panggil ke BK, tanganin sendiri. Esok harinya itu di kelas 8. Tahunnya di kelas 9, wali kelasnya ibu. Setelah itu ibu nasihatin, ibu berbuat baik kepada dia. Lalu ibu, sebenarnya kita anak itu tidak senang sama kita ingin tahu siapa dia itu dari asal dari mana. Ternyata dia anak yatim, orang nggak punya, kita kasihan gitu. Akhirnya dia baik, dia sampai lulus 2 tahun ini juga ada, tiap tahun itu ada. Lalu dia minta maaf berkali-kali sama
yang membuat ibu tertantang seperti itu. Jadi di sini selain ibu memberikan pendidikan materi, ibu juga ingin Betul. memberikan beberapa nasihat dan masukan hidup gitu ya. Iya. Setidaknya agar karakter anak itu juga terbangun. Baik, kita izinkan pertanyaan selanjutnya. Ceritakan ibu pengalaman pertama waktu ibu mengajar sebagai seorang guru. Ibu pertama mengajar di 212 itu tahun 1985. Saat itu kebetulan memang datang ke awal pertama diangkat itu kan bulan Maret, yang sebentar lagi mau ujian. Zaman dulu itu guru kebanyakan itu dari PGSKP dan dari D1. Nah, ibu datang di sini lulusan dari D2. D2 itu luar biasa dulu. Nah, oleh kepala sekolah, ibu langsung disuruh ngajar kelas 3. Nah, dari situ ibu pengalaman pertama ngajar langsung kelas 3, baru usia 22 tahun. Nah, itu juga merupakan tantangan juga bagi ibu ya, pengalaman pertama. Dan bagaimana pertama mengajar di kelas, ya namanya manusia ya, tetap aja yang disebut seperti pidato yang disampaikan ada apanya, ada gemeterannya, rasa takutnya. Tapi dengan seiringnya waktu, karena kita niatnya mau memberikan pelajaran kepada anak, ya belajar dengan serius, mau mengajar besoknya apa yang mau diajarkan kita siapkan. Alhamdulillah terjadi. Begitu ya Bu. Ya, jadi pengalaman pertamanya cukup menarik untuk diceritakan ya Bu. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di pertanyaan terakhir. Jadi apa nih Bu harapan Ibu kepada siswa dan rekan-rekan guru yang ada di SMP 2019 Jakarta? Pertama harapan kepada anak, mudah-mudahan anak-anak SMP 212 Jakarta setelah lulus dari SMP ini bisa melanjutkan ke sekolah yang sesuai dengan karakternya, dengan keinginannya, diterima di negeri. Sebenarnya diterima di negeri atau swasta itu sama. Yang penting tekun belajar itu saja ya. Dan untuk ibu bapak guru ya, namanya kita sebagai guru ya, kita benar-benar harus sabar. Apalagi yang namanya siswa di 212 itu banyak permasalahan yang dihadapi, maka kita harus terjun langsung kepada anak itu dan jangan memvonis langsung dimarahin, tetapi kita harus lihat siapa dia, dari mana dia. Kalau kita sudah tahu seperti itu, kita akan Terima kasih banyak Ibu atas waktu yang meluangkan untuk saya. Saya selaku wawancara izin pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.